Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kita Babelan. Sebelumnya, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang. Untuk informasi hari ini ada dua informasi dari klub Liga 1, yaitu Persik Kediri dan Piala Presiden. Teman-teman mau yang mana informasinya, mau Persik Kediri atau Piala Presiden? Kita akan mulai dulu dari Piala Presiden aja. Piala Presiden rencananya kick off tanggal 19 Juli 2024. Pembukaan di Bandung, Jawa Barat. Piala Presiden ialah turnamen sebelum atau pemanasan sebelum Liga 1 bergulir. Rencananya di Piala Presiden tahun ini hanya diikuti oleh 8 tim, dan rumornya setiap grup diisi oleh 4 tim, jadi ada 2 grup. Kabar yang beredar atau rumor yang beredar, grup A akan diisi oleh Persib Bandung sebagai tuan rumah, Persis Solo, PSM Makassar, dan Borneo FC. Sedangkan grup B diisi oleh Bali United sebagai tuan rumah, Persija Jakarta, Madura United, dan Arema FC. Untuk hadiahnya nggak main-main, ini hadiahnya lebih banyak daripada Piala Presiden terakhir tahun kemarin atau Piala Presiden terakhir. Kalau nggak salah hadiahnya sekitar 2M. Ini ada peningkatan untuk hadiahnya, yaitu 5 miliar. Semua hadiah yang berasal dari pihak sponsor. Kita akan tunggu konfirmasi resminya dari PSSI atau LIB, apakah Piala Presiden tanggal 19 Juli 2024 akan bergulir dan pesertanya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu dari Persik Kediri. Untuk Persik Kediri ini ada 4 informasi. Teman-teman bagi fan Persik Kediri bisa menyimaknya sampai habis. Yang pertama tentang Stadion Brawijaya. Persik Kediri harus atau berbagi home base dengan Malut United karena Stadion Brawijaya diajukan sebagai home base dari klub Malut United ke PT LIB. Karena Stadion Malut United, yaitu Stadion Ki Roha, masih tahap renovasi atau pembangunan. Kenapa Malut United menunjuk Stadion Brawijaya sebagai home base untuk Malut United? Karena Persik Kediri lolos verifikasi dari AFC dan verifikasi Liga Indonesia atau PT LIB. Dan untuk musim depan Liga 1 2024-2025, setiap klub tuan rumah Liga 1 wajib untuk adanya VAR atau Video Assistant Referee. Jadi Stadion Brawijaya ini termasuk sudah masuk sudah lolos verifikasi, baik stadion itu sudah oke, makanya Malut United mengajukan Stadion Brawijaya sebagai home base Liga 1 2024-2025. Yang kedua, pemain dari Nepal yaitu Rohit-Chan. Rohit-Chan resmi bertahan untuk bermain di Liga 1 2024-2025 bersama Persik Kediri. Pemain yang berkelahiran 1 Maret 1992, umur 32 tahun, berasal dari negara Nepal dengan tinggi badan 1,78 meter. Rohit-Chan di Persik Kediri posisi utamanya yaitu sebagai gelandang bertahan, bisa juga sebagai gelandang tengah maupun sebagai bek tengah. Di musim 2023-2024, Rohit-Chan sudah mencatatkan 25 kali penampilan, 1 gol, 2 umpan gol, dan mendapatkan
2099 menit bermain untuk Persik Kediri. Ini merupakan musim ketiga bagi Rohican di Persik Kediri. Jadi 4 pemain asing yang resmi dikontrak oleh Persik Kediri antara lain Y Valente musim kemarin sudah bermain di Persik Kediri di pertengahan musim. Di musim depan, di musim 2024-2025, Y Valente akan dipermanenkan atau tetap bermain untuk Persik Kediri. Yang kedua, Leo Navaxio, kiper asing dari Brasil, akan bermain di Persik Kediri. Yang ketiga, Ramiro Vergozzi, striker dari Argentina, musim kemarin bermain untuk Persita Tangerang. Dan yang terakhir, Rohican, ini juga diperpanjang oleh Persik Kediri di musim depan. Lantas ada 2 pemain yang belum diresmikan, yaitu Majid Osman. Sebenarnya Majid Osman sama Arthur Irawan sudah ada kode, nanti videonya saya taruh di deskripsi atau linknya saya taruh di situ. Dan pemain belakang pengganti Anderson Nascimento yaitu Brandon Lucas dari Brasil. Kita akan menunggu konfirmasi resminya kedua pemain tersebut. Yang ketiga, Persik Kediri kedatangan mantan pelatih Persis Solo yaitu Leo Medina. Leo Medina di Persik Kediri akan menempati jabatan baru, tidak sebagai pelatih akan tetapi sebagai Direktur Teknik di Persik Kediri. Leo Medina berkelahiran 30 Oktober 1970, umur 53 tahun, berasal dari Meksiko. Leo Medina mantan pelatih Persis Solo dan asisten pelatih Persis Solo, dan mantan asisten pelatih Johor Darul Takzim. Yang keempat yaitu Antonio Claudio. Antonio Claudio datang ke Persik Kediri yaitu sebagai penerjemah. Antonio Claudio merupakan mantan pemain dari Persija Jakarta, teman-teman juga sudah pada tahu. Antonio Claudio sebagai karir kepelatihannya yaitu 1 sebagai asisten pelatih di Bali United selama musim 2020 sampai 2021 dan 2022 sampai 2023. Sebagai mantan asisten pelatih di Borneo FC selama 2 musim yaitu 2019 sampai 2021, dan yang terakhir sebagai mantan pelatih Persija Jakarta di musim 2019 sampai 2020. Itulah informasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian kata atau nama, kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.